minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Syiar Islam TVRI Jambi, Berkah Punyo Kita. Tentunya pada edisi hari ini, Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Dan tentunya pemirsa, bahwasanya program Syiar Islam TVRI Jambi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, tentunya yang beragama Muslim, dan hal-hal ataupun tema-tema yang dibahas dari Syiar Islam ini pun ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah pada siang hari ini pemirsa sudah hadir bersama kita Ustadz kita, guru kita yang nantinya beliau akan memberikan nasihatnya kepada kita semua terkait dengan tema yang akan kita bahas pada siang hari ini, yakni cinta yang 5, lupa yang 5. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Al-Ustadz Haji Fahrizal Nover, SAG MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Makin hari makin gagah nampaknya Ustadz Nover nih, Masya Allah. Alhamdulillah sudah berkenan hadir di studio TVRI Jambi. Mudah-mudahan kehadiran Ustadz menambah keberkahan dan juga ini bisa menjadi amal ibadah jariah Ustadz nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Ustadz Haji Fahrizal Nover yang sudah hadir di studio TVRI Jambi, kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pada kompak semua, masih muda, senyumnya Masya Allah cantik-cantik semua. Ini ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Yang penting udah izin sama suami belum? Kage balik-balik nanyo pula lauknya udah ada di rumah. Kacau lah tuh. Alhamdulillah ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur sudah hadir di studio TVRI Jambi. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semua ini akan menambah keberkahan pada program acara Syiar Islam. Dan pemirsa, selain ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur, tentunya kita tadi di awal juga sudah dihibur oleh El Hawa Gambus Jambi, ada Kak Najwa dan juga Bang Hafiz, tentunya dengan nuansa-nuansa lagu-lagu islaminya. Dan tentunya nanti kita juga akan masih mendengarkan suara merdunya dari Kak Najwa. Baik, seperti itu. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tentunya ini Ustadz, temanya sangat menarik sekali nih untuk dibahas pada siang hari ini. Cinta yang 5, lupa yang 5. Ini kan pertanyaan saya dan ibu-ibu. Kira-kira 5 itu apa aja Ustadz? Boleh Ustadz untuk dapat dijelaskan? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Burung cendrawasih terbang tinggi. Elo. Hinggap di dahan pohon rambutan. Elo. Aku ucapkan terima kasih kepada MC pada siang hari ini atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul azim. Pertama yang kami banggakan abang kita Yogi Aprilianto yang sebagai pemandu kita pada siang hari ini, sehat walafiat. Alhamdulillah. Yang kedua, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Raja Wali, Kecamatan Jambi Timur. Elok-elok burung gelatik terbang di kuala panas. Aku tengok-tengok ibu-ibu sungguhlah cantik-cantik. Moga-moga jilbabnya sudah pada lunas. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Sehat. Yang kami hormati juga banggakan musik kita, kakanda kita, ayunda kita El Hawa, memandu setiap kegiatan syiar ini. Sehat walafiat Bang? Ya. Alhamdulillah. Dan seluruh pemirsa TPRI dimanapun kita berada. Pertama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema kita yang kita angkat pada siang hari ini, cinta yang 5, lupa yang 5. Jadi ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan suatu mujizatnya Allah melalui malaikat Jibril. Ayat yang dibacanya itu adalah bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Waktu itu Rasulullah itu menyendiri, termenung menyendiri. Di saat itu sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Rasulullah itu menangis, meneteskan air mata sampai air matanya itu jatuh ke jubah beliau, jubah yang putih. Tidak ada sahabat-sahabat pun satu pun yang berani mendekati Rasulullah di saat itu. Rasulullah termenung dan sedih dan menangis. Dilihatnya. Akan tetapi sesaat setelah itu Rasulullah sudah mulai agak tenang, sudah mulai agak gembira, sudah kembali ke semulanya. Baru sahabat itu mulai mendekati Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat engkau itu termenung, menyendiri, sedih, bahkan menangis. Kami lihat air mata engkau itu terjatuh, sampai jubah engkau pun tertetes air mata itu di baju engkau, ya Rasulullah." Kira-kira sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang engkau tangisi? Apa yang engkau sedihkan?" Lalu Rasulullah katakan, ada 2 potong ayat Al-Quran di surat Al-A'la 16-17. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Para kaum kafir, mereka itu senang, cinta terhadap kehidupan dunia ini. Dan padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal yang paling kekal, abadi, dan yang paling baik itu adalah kampung akhirat. Nah, mendengar 2 potong ayat itulah Rasulullah itu menjadi sedih menangis. Kenapa orang umat itu terlalu senang dan mencintai dunia? Padahal yang sebaik-baiknya, sebaik mungkin itu adalah kehidupan dan kampung akhirat. Lalu Rasulullah katakan, keluarlah hadis Rasulullah katakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang nanti kepada umatku suatu zaman, yuhibbunal khamsan wa yansawnal khamsan, cinta dengan yang 5, lupa tentang yang 5. Maka timbullah itu materi kita tadi itu. Jadi akan datang suatu ketika itu, suatu zaman kepada umatku, kata Rasulullah, yang mana umatku nanti itu adalah mencintai yang 5, lupa yang 5. Sahabat bertanya lagi kepada orang ini, kan dialog antara sahabat dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kira-kira apa yang 5 itu ya Rasulullah? Rasulullah katakan, yang pertama, wahai sahabatku, umatku nanti ini akan datang suatu zaman, yuhibbunal dunya wa yansawnal akhirah. Nah, itu yang pertama. Cinta dengan dunia, lupa dengan akhirat. Nah, itu yang dikatakan 5, cinta yang 5, lupa yang 5. Pertama, cinta dengan dunia, lupa tentang akhirat. Dunia ini sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah wafat berusia 63 tahun. Kata Rasulullah, umatku itu tak lari dari 60 tahun, tak lari dari 70 tahun. Jadi umatku itu tak lari dari situ 60 atau 70 tahun.
Kalau ada umatku itu yang berusia 80 tahun, samanin. Kalau ada yang 90 tahun, ada yang 100 tahun, itu khairukum man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Itu orang-orang yang sebaik-baiknya manusia yang dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya. Dengan usia dan umurnya itu, ia perdekatkan untuk beribadah kepada Allah. Itu sebaik-baiknya manusia. Kalau ada di atas 60 atau 70 tahun. Padahal Rasulullah saja 63. Nah, berarti kehidupan dunia ini adalah sementara. Wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Walad darul akhirah hairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Kehidupan dunia ini itu ada dua, ibu-ibu ya. Yang pertama laibun, yang kedua lahwun. Yang pertama main-main, yang kedua sandau gurau. Jadi hidup di atas dunia ini cuma main-main dan sandau gurau belaka, Bu. Wal akhirah khairul ladzina yattaquna, yang kekal dan abadi itu adalah kampung akhirat. Nah, itu yang kekal abadi. Jadi sementara semuanya kita ini dipanggil oleh Allah. Ibu berapa usia kini? 59 dikurang 63. Berapa? 4 tahun lagi. Kalau dengan usia Rasulullah berarti 4 tahun lagi. Nah, itu bersiap-siap 4 tahun itu. Baik. Nah, itu kehidupan dunia. Tapi ada orang yang sudah tahu 4 tahun lagi masih lupa tentang kehidupan dunia ini. Cinta terhadap dunia ini. Tak pernah apa yang diperintah, tak pernah dia. Padahal yang kelak akhirat inilah yang kekal nanti itu. Kullun nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kita akan dipanggil oleh Allah. Baik. Berpisah, ruh dan jasad semuanya. Tapi nanti kehidupan dunia ini cuma tipu daya belaka. Main-main, sandau gurau, tipu daya belaka. Enggak ada yang hakikat, itu adalah kampung akhirat. Baik. Itu yang pertama. Baik, yang pertama. Ini untuk yang pertama ini sepertinya membahas yang pertama dulu. Iya, yang pertama dulu. Kita akan break terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Syiar Islam. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita masih membahas terkait dengan cinta yang 5, lupa yang 5. Tadi sudah dijelaskan secara spesifik ya Ustadz ya. Silakan untuk menjelaskan poin-poin berikutnya Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Yang kedua itu adalah yuhibbunal khalqah wa yansaunal khaliqah. Cinta terhadap sanak saudaranya, keluarganya, familinya, tetangganya. Tapi lupa dengan siapa yang menciptakannya. Sang Khalik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yuhibbunaz dzunubah wa yansaunat taubah. Nah, ini masalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Cinta dengan maksiat. Selalu berbuat dosa. Tapi lambat untuk bertaubat. Rasulullah itu pernah menyampaikan ada 5 hal yang disegerakan. Apa yang disegerakan? Pertama, kalau ada saudara kita, sanak keluarga kita meninggal dunia, segerakan untuk dimakamkan, segerakan dikuburkan. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang disegerakan. Yang kedua, kalau di rumah itu kita punya anak gadis, usia sudah masuk, sudah mapan, pekerjaan sudah ada, terus sudah punya jodoh untuk menikah, dia minta menikah, segera nikahkan. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Karena nikah itu sunnahku, kata Rasulullah. Kalau tidak menikah bukan termasuk golongan umatku, kata Rasulullah. Ini disegerakan. Yang ketiga, apa kata Rasulullah yang disegerakan? Kalau nanti ada tamu yang datang ke rumah kita, layani, hormati, berikan yang terbaik untuk tamu itu, segerakan, kata Rasulullah. Yang keempat, kalau kita punya hutang piutang, maklumlah manusia dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga atau tetangga masyarakat itu ada salah hutang piutang. Kalau punya uang untuk menggantikan, cepat segerakan bayar. Minjam mau tapi bayar lambat. Itu juga disegerakan, kata Rasulullah. Yang terakhir, kita banyak berbuat dosa.
berbanyak-banyak berbuat dosa, lambat untuk bertaubat, segerakan kata Rasulullah bertaubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Segerakan taubat yang sebenar-benar taubat. Ini yuhibbunaz dzunubah wa yansawna taubah. Ini banyak berbuat dosa, lambat untuk bertaubat. Ini segerakan. Yang keempat, yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Cinta terhadap harta, numpuk-numpukkan harta, mencari semuanya ditumpuk-tumpuk, tapi lupa tentang hisab harta itu. Dalam hak kita itu ada rezeki yang kita punya. Dalam rezeki yang kita punya itu ada hisabnya, ada zakatnya, ada sedekahnya, ada infaknya, ada wakafnya. Ada juga ketentuan yang harus kita keluarkan. Sekarang banyak harta-harta benda yang kita cari tadi. Yang terakhir itu adalah yuhibbunal kufurah wa yansawnal fahfarah. Kita ini yang terakhir itu cinta. Yang punya rumah kecil, bangun yang besar. Yang punya rumah besar, bangunkan yang bertingkat. Yang punya bertingkat, ditambah lagi tingkat ruangan yang dilebarkan. Cinta bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat dan mewah-mewah. Kalau isi dalamnya kurang, dibelikan yang supaya lengkap. Permata, macam-macam kursi yang begitu banyak. Dia lupa bawah fahfarah, yuhibbuna kufurah wa yansawnal fahfarah. Lupa tentang fahfarah. Kita itu kembali kepada kuburan. 2 kali 1. Itu lupa dengan itu. Hal yang sepele itu. Yang seharusnya kita itu pikirkan dan kembali yang 2 kali 1 meter itu, kita lupakan. Membangun rumah yang mewah-megah, lupa yang ini. Itu yang 5 itu. Selesai. Yuhibbunal khamsah. Berarti wa yansawna khamsan. Ini sangat menarik sekali ya. Memang ada ini. Dan ini juga sering terjadi juga di kehidupan kita ya Ustadz ya. Apalagi yang ketiga itu terkait dengan yuhibbunal zunub. Suka bermaksiat tapi lambat untuk bertaubat. Ini juga sangat relate banget nih untuk kita semua. Apalagi ya masih anak-anak muda nih biasanya sering ingin coba-coba nih Ustadz. Mungkin ada satu nasihat nih Ustadz supaya kita itu mungkin ketika berbuat maksiat kita cepat untuk kembali kepada Allah. Apakah untuk kita kembali kepada Allah itu memerlukan hidayah atau memang kita harus memaksakan diri untuk bertaubat kepada Allah? Ya, manusia itu tak lupa dari an-nisyan. Lupa, khotok wa nisyan. Manusia itu tak lupa dari salah dan lupa. Itu kehilapan manusia. Namanya manusia. Manusia banyak sifat lupa. Ya. Yang kedua itu kelemahan manusia, lupa. Yang ketiga, maksiat. Maka itu kalau maksiat itu kembali ke iman. Iman seseorang. Kalau imannya naik, berarti dia lagi dekat dengan Allah. Al-imanu yazid, berarti yazidun bita'atillah. Kalau iman dia lagi bertambah, berarti dia lagi mendekatkan diri taat kepada Allah. Kalau imannya turun, berarti dia lagi berbuat maksiat kepada Allah. Imannya turun, banyak maksiat kepada Allah. Supaya supaya stabil iman itu, kita berzikir, berdoa, beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kuncinya tadi taubat. Apapun kekurangan kita, apapun kelupaan kita, apapun kealpaan, apapun kita pernah berbuat dosa, sebesar apapun dosa itu pasti Allah akan ampuni. Tapi dengan niat tubu ilallah taubatan nasuha. Benar-benar bertaubat, bukan taubat sambal. Makan pedas, tapi taubat saya makan sambal. Besok dah kata sambal, minta lagi sambalnya. Itu taubat sambal namanya tuh. Ini benar-benar bertaubat. Siapa yang tidak pernah salah? Ya, tapi siapa yang tidak pernah ini berbuat kekurangan, kekurangan hal yang negatif, tapi bertaubat untuk memperbaiki. Apa yang memperbaiki? Mulai kita berdoa kepada Allah, ampuni segala apa yang pernah kita perbuatkan. Rabbana la tu'ahizna in nasina. Jangan engkau hukumkan kami jikalau kami masih banyak lupa dan salah. Katakan kita berdoa. Rabbana la tu'ahizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan berikan beban seperti orang-orang diberikan beban sebelum zaman-zaman kita dulu. Jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulkannya. Itu kita berdoa, itu memohon kepada Allah. Jadi itu tadi itu. Setiap kealpaan, kekurangan kita cepat untuk mendekatkan dan memohon taubat kepada Allah. Allah pasti akan ampuni, tapi dengan taubat yang betul-betul bertaubat. Ini masih berkaitan dengan hal tadi nih Ustadz. Biasanya nih ya, apalagi nih saya kayaknya pengen curhat aja nih. Gitu ya. Nanti setelah ini segmennya ibu-ibu lagi ya yang curhat sama Ustadz ya.
kadang kita nih ada di satu momen yang suka menasihatin teman-teman kita, teman-teman dekat kita untuk berbuat kebaikan. Cuman ada kalanya mereka berkata seperti, ya buat apa kita ibarat kata beribadah kalau kita berbuat dosa. Nah, nih mindset seperti ini gimana nih Ustadz? Apakah memang harus ada hidayah yang datang dari Allah agar kita terketuk hatinya untuk bertaubat kepada Allah, apa memang harus kita paksakan ya Ustaz? Kadang kita yang mengajak kebaikan nih, mereka menganggap sepele seperti itu. Untuk apa berbuat kebaikan, tapi ujung-ujungnya kita berbuat dosa. Walaupun memang hal tersebut sering kita lakukan. Misalnya kayak, ya hari ini kita sudah bertaubat kepada Allah, besok kita ngulangi lagi. Itu seperti apa? Apakah pertaubatan kita itu tidak diterima atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Tidak ada manusia yang sempurna di atas bumi ini, ya, tidak ada yang sempurna. Orang-orang yang hidup di atas ini pasti ada kekurangan dan kealpaan. Tentu untuk mengurangi daripada kekurangan itu, kita harus pertama bertaubat dengan sebenar-benarnya bertaubat. Mendekatkan diri, memohon kita kepada Allah. Masalah diampuni itu kita serahkan kepada Sang Kholik yang Maha menerima taubat kita itu. Kita berusaha untuk mengarahkan kepada kebaikan. Tidak usah dengar untuk apa. Kalau kita memang pernah perbaikan, kita dekatkan kita kepada Allah. Pasti Allah mengijabah doa. Amin. Berarti mudah-mudahan dengan niat yang tulus tadi, ya kita bisa kembali kepada Allah seperti itu ya Ustadz ya. Baik, pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, tadi 5 hal sudah dibahas dan sudah dijelaskan secara spesifik dengan Ustadz Farizal Nover, dan nantinya kita akan ada sesi tanya jawab terkhusus untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Syiar Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita. Masih bersama dengan Ustadz Haji Farizal Nover, SAG MPD. Terkait dengan cinta yang 5, lupa yang 5. Nah Ustadz, di segmen kali ini kita akan mempersilahkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim dari An-Nur untuk dapat bertanya langsung dengan Ustadz. Silakan, dengan ibu siapa dulu? Ibu? Iya, boleh berdiri Ibu, perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sudah ada pencerahan untuk kami. Cinta dengan 5 perkara, tapi lupa dengan 5 perkara. Yang saya mau tanyakan Ustaz, bagaimana mengimbangkan antara cinta harta, keluarga dengan cinta Allah? Karena dalam kehidupan sehari-hari seperti itu terjadi Ustaz. Semoga kami bisa istiqomah dan masuk surga bersama-sama. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Tuti. Ya, selanjutnya kami persilahkan Ibu siapa? Boleh Ibu berdiri Ibu, perkenalkan namanya, terus pertanyaannya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlela dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Rajawali, Jambi Timur. Saya ingin bertanya tentang apakah pekerjaan kita, rumah tangga kita, sering kita harus menunda pekerjaan, mengerjakan sholat, tapi pekerjaan rumah tangga kita itu ditunda, pengerjaan sholat itu ditunda karena pekerjaan rumah tangga. Ustaz, apakah itu menyatakan bahwa kita itu mencintai dunia, lebih mencintai dunia? Ya, Baik. itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurlela. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, silakan Ibu boleh berdiri, perkenalkan namanya, pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Latifah, Majelis Taklim Majelis An-Nur. Pak Ustaz, yang ingin saya tanya di luar tema. Ya. Jika kita ada rezeki, sementara kita ada utang,
mana yang kita dahuluin, Ustaz, bayar utang atau sedekah? Tapi saya kepingin sedekah. Salam dari saya. Ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Ibu Latifah atas pertanyaan. Ada 3 ibu yang bertanya nih Ustadz. Saya akan ini untuk pertanyaan pertama ini dari Ibu Tuti bertanya harta dan keluarga, kemudian cinta kepada Allah. Bagaimana cara kita untuk dapat menyeimbangkan antara 3 hal tersebut Ustadz? Silahkan. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Faman yaf'al zalika faulaika humul khasirun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan hartamu, anak-anakmu, keluargamu itu membuat engkau lupa kepada Allah. Kalau itu yang kita jadikan, kita termasuk orang yang merugi. Di saat Rasulullah itu ditanya sahabat-sahabat, Rasulullah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling kita cintai yang pertama kali? Rasulullah katakan Allah. Dan selanjutnya siapa lagi? Rasul. Rasul Allah. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu, ayahmu. Jadi yang diutamakan pertama kali itu adalah Allah dan Rasulnya. Setelah itu baru ibumu. Yang kita utamakan itu Allah. Ya. Yauma la yanfa'una malun wala banun illa man atallaha biqalbis salim. Harta kita yang kita punya tinggal. Ibu punya mobil tinggal. Ibu punya suami tinggal. Ibu punya bapak punya istri tinggal. Anak tinggal, harta tidak ada gunanya. Malun, harta, labanun, anak laki-laki tak ada gunanya, anak perempuan tak ada gunanya. Semuanya tinggal semuanya. Illa man atallaha biqalbis salim. Tadi lagu yang disampaikan oleh Mbak Nazwa tadi itu menempuh hidup. Menempuh hidup itu sebelum ajal itu datang. Nah, sebelum lisan ini kita ucapkan nanti kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghadap kita kepada Allah. Itu kita harus persiapkan tadi itu. Utamakan semuanya itu adalah yang pertama adalah Allah. Allah dalam yang lebih kita utamakan. Kalau kita masih banyak mendahulukan harta, mendahulukan keluarga, termasuk orang yang merugi kita. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Baik. Makanya itu yang pertama. Baik Ustaz. Untuk pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, ini saya langsung saja. Apa hukum menunda sholat ketika ada pekerjaan ataupun ada pekerjaan rumah bagi ibu-ibu? Apakah ini disebut sebagai cinta dunia? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, jika kita ada rezeki sementara kita punya hutang, mana yang lebih diprioritaskan? Apakah hutang, kita membayar hutang dulu, ataukah kita tetap bersedekah? Silakan Ustaz. Ada suatu ketika Rasulullah itu Abu Bakar, beliau memimpin sholat jenazah. Tentu ada jamaahnya. Di saat sholat jenazah 4 takbir, ya, Allahu Akbar, jamaah melihat itu jenazah. Kenapa jenazah ini bergerak-gerak? Setelah sholat jenazah, dibuka itu keranda jenazah. Rupanya ada ular besar yang membelitkan leher si jenazah. Jamaah itu mau ngambil kayu besar, mau dipukulnya itu ular. Tapi waktu itu dengan kekuasaan Allah, ular itu bisa mengucap, bisa berkomunikasi. Jangan engkau pukulkan aku diizinkan oleh Allah untuk membelitkan si jenazah ini, menghisapkan darah si jenazah ini. Pertama, kenapa engkau hisap? Pertama, di saat jenazah ini seumur hidupnya dia tak menghiraukan panggilan azan dan iqamah. Itu tak menghiraukan panggilan azan dan iqamah. Yang kedua, dia punya harta tak mau bersedekah. Yang ketiga, dia juga tak mau mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Nah, apalagi tadi utamakan adalah panggilan Allah. Tinggalkan. Makanya apapun kalau sudah panggilan Allah itu sudah dipanggil melalui azan dan iqamah, tinggalkan semua kegiatan apapun. Utamakan panggilan Sang Khalik tadi. Itulah yang diutamakan. Menunda-nunda, menghambat itu. Nanti setelah menunda menghambat, lewat lagi waktunya. Nah, itu yang kedua tadi. Yang kedua. Utamakan adalah panggilan Allah. Yang ketiga,
Yang ketiga itu adalah pertanyaan dari hutang atau sedekah. Hutang itu wajib dibayar. Selagi punya uang harus kita bayar. Kata Rasulullah tadi, segerakan. Nanti dulu sedekah, utang itu bayar, dipertanggungjawabkan itu adalah hutang. Makanya ahli waris itu kalau kita meninggal, kalau ada masalah hutang piutang, sampaikan kepada ahli waris. Kenapa? Tak mau anak itu orang almarhum itu digantung nanti antara langit dan bumi itu. Kalau hutang sudah terbayar, mau sedekah lebih baik. Seperti itu. Kalau kita mau ngambil mana yang duluan, kalau ada uang bayar hutang. Sedekah, wah itu juga anjuran harus kita kerjakan. Kalau bisa kedua-duanya. Nah, tapi utamakan tadi. Ya itu aja. Baik, mudah-mudahan jawaban dari Ustadz ini bisa mencerna ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari dan bisa menjadi insan yang jauh lebih baik lagi. Baik pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Syiar Islam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan program Syiar Islam TVRI Jambi. Berkah punya kita masih membahas terkait dengan cinta yang 5, lupa yang 5 bersama Ustadz Haji Fahrizal Nover SAG MPD. Ini kita sudah berada di segmen yang keempat nih Ustadz. Jadi kami persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan kesimpulan terkait yang dibahas pada siang hari ini, cinta yang 5, lupa yang 5. Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kita ambil nanti, apa yang 5 itu? Pertama, orang yang terlalu cinta dengan dunia, lupa dengan akhirat. Yang kedua, orang yang terlalu cinta dengan keluarga, sanak famili, saudara, lupa dengan sang kholik. Yang ketiga, terlalu banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, lambat bertaubat. Yang keempat adalah cinta, mencari harta, ngumpul-ngumpulin harta, tapi lupa sedekah, lupa hisab. Yang terakhir, cinta dengan rumah yang mewah, bangunan yang bertingkat, lupa dengan nanti kita akan kembali kuburan. 2x1 itu. Itu kesimpulan kita yang 5 tadi. Yang selanjutnya itu adalah bahwa segala sesuatu apapun yang kita ini utamakan adalah panggilan Allah. Anak, harta, keluarga, semuanya akan berpisah dan meninggalkan kita semuanya. Jadi panggilan pertama adalah Allah. Yang kedua, yang ketiga, hutang wajib kita bayar. Berani berhutang, berani bayar. Banyak yang mau berhutang, tak mau bayar. Itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nanti digantung antara langit dan bumi tentang hutang yang kita pinjam tadi. Sedekah dianjurkan. Kenapa? Dalam harta kita itu ada hak orang lain yang kita tunaikan. Makanya orang yang bersedekah banyak, rezekinya bertambah. Pasti akan nambah rezeki melalui sedekahnya. Saya kira itu kesimpulan yang kita ambil pada siang menjelang sore ini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Ustadz kepada Ustadz Haji Fahrizal Nover SAG MPD yang pada siang hari ini sudah berkenan hadir ke studio TVRI Jambi. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan tadi ini bisa kita cerna dengan baik, bisa kita ingat dengan baik. Mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Majelis Taklim An-Nur yang sudah berkenan hadir dan juga sudah sempat berdiskusi bersama Ustadz, dan mudah-mudahan jawabannya bisa menjawab ya Bu ya atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan ini juga membawa keberkahan untuk kita semua. Dan akhirnya saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.